Perlu diketahui, aku adalah Kuncen Ki Mahmud Edan Eling yang telah memanggil semua yang ada di sini. Aku panggil. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim Ketenanak buat kalian hadir. Bye bye. What's up guys, hari ini kita lagi mau penelusuran bareng Jak TV. Kabar misteri, saya udah lama banget nggak nge-vlog nih karena banyak kerjaan di luar, jadinya tersendat buat bikin konten. Tahu sendiri kan, kalau kita ngonten ya sebatas hobi yang menguntungkan. Namun apabila ada pekerjaan yang lebih menguntungkan, otomatis saya lebih milih yang jauh lebih menjanjikan. Hari ini saya lagi mau ke Pasaraya, di mana Pasaraya itu Pasaraya Manggarai. Konon udah tutup selama 3 tahun. Nggak ngerti juga tutupnya karena apa. Mungkin karena penempatan lokasinya tidak terlalu strategis untuk masyarakat, sehingga tidak mencapai target penjualan. Nah, kebetulan juga di sana ada rumah hantu buatan Master Limbat. Saya mau coba masuk ke sana, kira-kira seram sesuai dengan apa yang orang sampaikan, atau ya kayak pada umumnya rumah hantu yang cuman bikin kaget, jantungan, terus shock terapi. Kalau tempat angker nggak saya raguin guys, artinya saya udah biasa naruh mental saya di sana. Tapi kalau rumah hantu yang bikin ngeselin itu karena ada talent, sehingga kita tidak tahu letak tempat talent itu berada. Apakah mampu membuat saya kaget, takut, ataupun biasa aja? Mau tahu keseruannya kan? Jadi kalian wajib pantengin channelnya Ki Pranaleu. Jangan lupa share, follow akun-akun TikTok saya, follow Instagram saya. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Perlu diketahui, aku adalah Kuncen Ki Mahmud Edan Eling yang telah memanggil semua yang ada di sini. Aku panggil untuk hadir di sini, untuk membawa aura mistik dan untuk mencegah, menakut-nakuti para pengunjung ataupun kalian yang hadir di sini. Karena mereka memang tugasnya setan adalah untuk menggoda dan mengganggu. Nah! Assalamualaikum semuanya, Ki Prana, Master, selamat malam semuanya pengunjung Festival Horor Indonesia. Ki, nanya-nanya, Master ya. Papel itu kan dikenal
pemburu hantu. Nggak ada takutnya. Sering banget nangkep setan. Sering banget dapat penampakan. Cerita dong dikit pengalaman terhoror Kiprana Lewu saat konten. Itu di mana, ketemunya apa, perasaannya gimana? Pernah nangis dulu kayaknya ya? Pernah cerita dulu pernah nangis kan? Silakan. Pernah nangis katanya. Hampir mau gantung sepatu boot katanya kan? Ya, silakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau buat konten, alhamdulillah sih belum pernah takut. Cuma pada saat konten di masuk dunia lain, nah itu yang beriman. Kalau buat konten. Tapi kalau dari segi syuting, dulu saya pernah di salah satu program Antv. Itu letaknya ada di seputaran daerah Batam, namanya Camp Vietnam. Nah, di sana konsepnya itu saya yang uji nyali. Saya yang uji nyali untuk melakukan pembuktian. Jadi pada saat itu dari kejauhan sana itu ada sosok sebelumnya bukan seperti kilatan cahaya. Nah, pada saat itu saya kejar. Setelah saya kejar, karena berhubung saya bawa kamera gede, zaman dulu kamera gede, nggak kayak sekarang simpel. Saya ngepen ke kanan, itu ada sosok perempuan kayak begini. Saya kaget. Saya ngepen begini, tokinya dia ada di samping kiri. Saya geser lagi ke sini, di belakang saya. Nah itu salah satu yang hampir saya jatuh ke dalam jurang waktu syuting Jejak Paranormal. Salah satunya itu yang buat saya serem. Sama di daerah Taman Mini itu bekas karantina cewek-cewek yang mau jadi TKW di asrama TKW. Itu ada salah satu kamar mandi yang saya masukin bersama camper saya. Kita masukin satu-satu itu toilet nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya saya coba ngejelasin sesuatu, lalu ada suara, saya refleks, ada suara loh, saya bilang begitu. Nah, camper saya ada sesuatu dari belakang, dia melihat begini, Ki, pocong, kata dia gitu. Saya otomatis nengok ke depan dia, oh pocong, saya bilang gitu. Tapi saya nggak fokus, masih fokus sama suara-suara di belakang saya ini. Tuh pocong kayak mau jatuh. Udah gitu dia bilang, Ki, pocong. Saya masih asik dengan suara-suara di belakang saya. Ya nu pocong, saya bilang gitu kan. Ki, pocong. Tiba-tiba gelap. Itu saya lari gitu. Tapi emang tim editor Antv keren. Jadi kesannya saya jagoan di situ. Nah seperti itu. Sama ada di salah satu kabar misteri. Dari sekian tempat yang berhantu, saya masih ingat di letaknya pinggir jalan itu bekas restoran kalau nggak salah Muslim. Genggong, bukan Genggong. Itu daerah Bogor. Jadi sosok itu perempuan saya kejar tiba-tiba jadi nenek-nenek. Saya kejar lagi itu nggak ada karena dia masuk ke apa? Kayak lorong gitu. Saya kejar masuk dia kira saya balik. Nah, salah satu di situ. Selebihnya improvisasi aja. Gitu. Kalau dibilang takut, semua manusia punya rasa takut. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan rasa takut? Jangan pernah berpikir setan itu akan mencelakai manusia. Itu aja. Assalamualaikum. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Kiprana kan bersahabat dengan Master Limbat ini sudah cukup lama ya. Master Limbat sendiri kan dikenal sebagai ikon, salah satu ikon horor yang unik, nyeleneh dengan karakter dan pembawaannya. Dulu juga sempat praktek juga ya, Master ya. Boleh dong
Kiprana melihat Master Limbat ini secara aura, secara kemampuan, hatinya tuh segarang itu, segarang penampilannya kah? Atau memang pinky kayak bajunya sekarang? Ya, silakan. Kalau dibilang karakter Master, siapa orang yang gak tahu Master Limbat? Semua pasti tahu. Karakternya udah cukup kuat lah, tanpa saya harus jelaskan. Satu sisi sebenarnya Master ini orang paling jahil yang pernah saya temui. Gitu. Kalau buat konten ada aja nih tingkahnya yang buat kita ini ketawa. Jadi nggak seperti yang kita lihat di televisi. Hatinya luar biasa baiknya dan setia kawan beliau ini. Seperti itu. Jadi kalau orang menganggap Master ini seram, karena itulah karakter yang dibentuk. Kan nggak mungkin Master Limbat menyek-menyek begini kan? Ya kan itu nggak lucu. Jadi cukup saya aja yang ngambek. Kayak gitu pasti. Oke, ini tinggal lengkap kayaknya kalau Master Limbat nggak memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Master, Ojo isin. Artinya apa tuh, Ki? Artinya ayo buruan masuk beli tiket, jangan lupa. Oke, pertanyaan terbesar semua fansku ya. Fans Kiprana lagi bertanya, apa sih takutnya mau kodok? Saya fobia, bukan takut. Kalau takut saya masih bisa lawan, tapi kalau fobia itu ngilangin apa ya? Apa yang ada di dalam diri saya? Maksudnya menghilangkan kecerdasan saya, menghilangkan keberanian saya. Kalau fobia, kesadaran. Kayak begini, misalnya ya. Kalau kalian ngeliat ya Master itu serem ya di TV, kalau di sini gokil. Gue kira itu cuma rahasia ya, cuma orang dapur aja. Ternyata para fansnya juga tahu KPL-nya takut sama kodok. Bukan takut ya, fobia. Beda takut dengan fobia. Untuk mengobati orang yang kemasukan atau orang yang kesurupan dengan cara yang berbeda-beda, ya kan? Yang apa sih namanya? Ya, untuk keduanya gimana cara untuk cara masing-masing mengeluarkan, ataukah dengan ajian, ataukah dengan mantra, bisa dengan yang lain aja? Bisa saja. Yang jelas pada saat ada seseorang kesurupan, saya mengamalkan auzubillahi limanillah kita mati bersari wa'alak atau auzubiwajihillahil karim wa bika limanillah kita yujawujuna baru wal fajar dan setelahnya. Artinya jin ini pada dasarnya dia pintar tentang akidah, tauhid dan lain sebagainya. Pada saat kita melantunkan sesuatu, apabila kita tidak memberi keyakinan, itu akan sulit. Karena biar bagaimanapun iblis sudah ada sejak 10.000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Jin diciptakan sebelum Adam alaihissalam diciptakan 2000 tahun yang lalu. Artinya mereka lebih pintar, lebih memiliki akal dibandingkan manusia. Artinya kita harus cari celah. Makanya saya sering sampaikan, kalau ada orang kesurupan, baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, bukan pada bacaannya sebenarnya, tetapi pada keyakinan pada saat dia membaca, bukan dari bacaannya. Kalau semua bacaan pasti dia melibatkan keyakinan, otomatis akan sadar. Tapi lagi-lagi, kalau orang itu sendiri aja gak yakin dengan apa yang dia baca, bagaimana itu akan menjadikan obat? Kalau kata orang Betawi, find the cure, bukan obat. Yang satu lagi, saya sering lihat kalau orang ngeluarin surat itu tanpa baca-baca, kata jadi usap itu bisa keluar, itu apakah ada mantra bawaannya atau dari dulunya? Pasti Pak tes. Pasti ada bacaan tertentu, pasti ada doa tertentu. Pasti ada doa tertentu. Jadi nggak hanya sebatas dia mengandalkan apa ya, mengandalkan dalam. Yang jelas harus tahu dulu konseptual dari yang namanya spiritual. Spirit itu jiwa. Dual itu bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Makanya kenapa para praktisi sukanya datangi tempat-tempat yang dianggap keramat, dianggap angker. Sebenarnya
dia ingin bisa mampu berkomunikasi dengan Tuhannya. Seperti apa contohnya? Melantunkan doa sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Karena apa? Itu bagian contoh dari perjalanan Nabi. Nabi dapat wahyu pertama itu di dalam gua. Ya konteksnya gua yang kecil, pasti ada banyak binatang dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Allah memberi kepercayaan kepada Nabi di dalam sebuah gua yang sempit? Berarti Allah mau mengajarkan kita bisa melakukan doa kapanpun dan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Cika. Nama Cika. Ayo mau nanya apa? Kenapa master makannya dalam bukan nasi? Apa? Udah lumping. Bukan nasi. Kenapa master makannya beling bukan nasi? Oh, kenapa master makannya beling bukan nasi? Ayo. Nih, gimana nih cara-cara saya terjemahkan ya bahasanya master ya. Kenapa master makannya beling nggak? Tadi master bilang katanya untuk beli nasi nggak kuat, makanya makannya beling. Nasinya beling, lauknya paku. Ya kan, kerupuknya gergaji. Ya, ada lagi. Makasih ya master. Ada lagi nggak yang mau nanya? Hah? Tawa. Oke. Satu lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, ada yang mau nanya. Kenapa master takut sama setan? Hah? Takut sama setan. Kenapa master takut sama setan katanya? Saya terjemahin kata master ya. Kata master ini luar biasa. Setan aja ketemu master sungkem. Oh. Oke ya, cukup ya. Terima kasih teman-teman pengunjung Festival Horor Indonesia sudah mengikuti sesi jumpa fans. Bersama Kipran Leon dan Master Limbat. Sampaikan ke teman-teman, ke keluarga, tetangga untuk datang ke Festival Horor Indonesia dan merasakan wahana rumah hantu terbesar Kampung Keramat Master Limbat. Silakan Kipran Leon satu kata untuk acara kita malam Festival Horor Indonesia. Yang jelas buat kalian yang ngaku punya nyali, belum bisa diuji nyali kalian kalau belum masuk rumah hantu wahana hantu Indonesia by Kampung Keramat Master Limbat. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yes, kita akan telusuran di wahana hantu Indonesia yang berada di Pasaraya Manggarai. Jadi di sini ada sebuah kampung yang bernama Kampung Keramat, diadakan oleh Master Limbat. Apakah serem? Sepertinya